Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana saja kita berada. Dari Bukit Sion Makale, kami akan memperdengarkan firman Tuhan. Hari ini, Kamis 27 Januari 2022, dari Kitab Mazmur pasal 119, ayat 81 sampai ayat 96. Mazmur pasal 119, ayat 81 sampai dengan ayat 96 sesuai dengan bacaan harian Gereja Toraja. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari dalam kerendahan hati kita meminta kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, menghadap hadirat-Mu yang kudus, mensyukuri segala kasih setia-Mu yang boleh kami alami dan rasakan dalam seluruh kehidupan kami. Kami akan membaca firman-Mu pada saat ini. Kami akan merenungkan firman-Mu. Namun, biarlah oleh kuasa Roh Kudus, kami dituntun untuk memahami firman-Mu, dan firman-Mu akan menjadi pedoman dalam seluruh kehidupan kami, menerangi langkah kaki kami, memberi kekuatan bagi kami di saat kami lemah. Karena kami tahu dan percaya, firman-Mu adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan berbunyi, habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman-Mu. Habis mataku merindukan janji-Mu. Aku berkata, bilakah Engkau akan menghibur aku? Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi. Namun, ketetapan-ketetapan-Mu tidak kulupakan. Berapa lagi hari-hari hamba-Mu ini? Bilakah Engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku. Orang-orang yang tidak menuruti Taurat-Mu. Segala perintah-Mu dapat dipercaya. Mereka mengejar aku tanpa alasan. Tolonglah aku. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi, tetapi aku tidak meninggalkan tita-tita-Mu. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu, supaya aku berpegang pada peringatan yang Kau berikan. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu, semuanya itu ada sekarang. Sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya, aku tidak melupakan tita-tita-Mu. Sebab dengan itu, Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku. Sebab aku mencari tita-tita-Mu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku. Tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, lemah tapi kuat. Lemah tapi kuat. Penderitaan adalah salah satu hal yang tentu tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Menjadi bagian dalam kehidupan manusia, tak dapat dihindari. Penderitaan bisa terjadi oleh kesalahan secara pribadi, namun penderitaan bisa juga terjadi oleh karena orang lain. Gambaran dalam bacaan ini pun terjadi demikian. Pemazmur dalam penderitaan yang sangat berat, dan penderitaan yang dialami oleh pemazmur disebabkan oleh orang-orang yang tidak hidup dalam Tuhan dan tidak setia menuruti Taurat Tuhan.
orang-orang tersebut melukai pemazmur, mengejar-mengejar pemazmur, dan orang-orang tersebut menantikan untuk membinasakan pemazmur dalam ayat 95. Namun, dalam situasi seperti itu, pemazmur tentu merasa tidak mampu mengalami penderitaan secara pribadi. Untuk mengandalkan kekuatannya sendiri, tentu ia tidaklah mampu. Penderitaan yang begitu berat oleh karena orang lain. Tetapi bagi pemazmur sendiri, di dalam penderitaan yang dialaminya yang begitu berat, ia percaya akan Tuhan. Ia percaya pada Taurat Tuhan. Dalam ayat 81 sampai ayat 84, pemazmur mengatakan betapa ia merindukan keselamatan daripada Tuhan. Betapa ia merindukan penghiburan daripada Tuhan. Ia merindukan bahwa ketetapan-ketetapan daripada Tuhan tidak pernah dilupakannya. Dan karenanya, dalam penderitaan yang dialaminya, sekalipun ia tidak pernah meninggalkan perintah daripada Tuhan, ia menghidupi kasih setia daripada Tuhan. Ia berpegang pada peringatan daripada Tuhan. Ayat 88. Karena bagi pemazmur, untuk selama-lamanya, firman Tuhan tetap teguh di sorga. Ayat 89. Kesetiaan akan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi pemazmur dalam menjalani penderitaan yang dialaminya, dalam menghadapi musuh-musuh yang berniat jahat kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hal-hal seperti ini, seperti yang dialami oleh pemazmur, juga mungkin pernah kita alami dalam hidup ini, atau sedang kita alami dalam hidup ini. Kita menderita, dan penderitaan itu terjadi oleh karena orang lain. Kita tidak pernah menduga, mungkin di luar sana, ada orang yang sedang merancangkan rencana jahat bagi kita, atau mungkin pada saat ini, kita begitu sedih dan terluka, bahkan kecewa, oleh karena perbuatan jahat dari seseorang. Mari kita belajar akan apa yang dialami dan dilakukan oleh pemazmur dalam bacaan ini. Bahwa di dalam penderitaan yang dialami, meski secara pribadi ia tak sanggup, tetapi ia diberikan kekuatan dan disanggupkan dalam kesadaran akan firman Tuhan. Ia setia pada perintah Tuhan. Ia setia melakukan apa yang Tuhan kenan terhadap hukum-hukum Tuhan. Ia meyakini bahwa kasih Tuhan akan terjadi dalam kehidupannya. Ia menantikan keselamatan daripada Tuhan. Ia mencari tita-tita Tuhan. Dan karenanya itu, di dalam seluruh keberadaan kita, mari kita menghidupi firman Tuhan. Mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Bisa saja memang secara pribadi kita lemah. Kita tak mampu menjalani hidup ini oleh karena beban yang begitu berat, oleh karena penderitaan yang amat sangat. Tetapi oleh firman Tuhan kita pasti kuat. Karena di dalam firman Tuhan terletak pengharapan yang besar akan kasih Tuhan yang begitu besar akan seluruh kehidupan kita. Kasih Tuhan yang terjadi di dalam Yesus Kristus, itulah yang menjadi kekuatan kita. Meski kita lemah, pasti kita kuat oleh karena Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Roma pasal 8 ayat 35 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Tentu jawabannya, tak ada satu apapun dalam dunia ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasih Kristus yang memberikan kekuatan bagi kita. Untuk mengenal kasih Kristus, tentu kita perlu belajar pada firman Tuhan.
Karena firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, mengajari kita tentang kasih Kristus. Karena itu mari kita merindukan firman Tuhan. Mari kita berserah hanya kepadanya. Mari kita menghormati Tuhan. Seperti Amsal pasal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hiduplah di dalam Tuhan. Mungkin secara pribadi, secara manusia kita lemah, tetapi percayalah, di dalam Tuhan kita memperoleh kekuatan. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam Engkau ya Tuhan, kami menaruh pengharapan yang besar akan seluruh kehidupan kami. Dalam seluruh kehidupan kami, susah senang kehidupan kami tak dapat dipisahkan. Kami mengalami kesenangan, kami mengalami penderitaan. Tetapi di balik apapun yang kami alami, kami mengalami sukacita oleh karena Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, pengharapan kami hanya padamu Tuhan. Berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Roh Kudus kiranya menyempurnakannya. Bahkan pada saat ini kami mau berserah hanya kepadamu saja. Tolonglah kami Tuhan, topang kami dalam menjalani hidup ini. Meski mungkin kami secara pribadi, kami mengalami keadaan yang lemah, secara terbatas, dan tak mampu melakukan apa-apa. Tetapi kami sungguh percaya, di dalam Engkau, di dalam Yesus Kristus, kekuatan menjadi bagian kehidupan kami. Karena kami percaya, Engkau adalah Tuhan kami, yang berkuasa atas apapun juga. Kekuatan menjadi bagian kami ketika kami bersama-Mu Tuhan. Bapa di surga, di dalam penyerahan kami pada saat ini, kami berdoa untuk setiap orang yang berseru kepadamu, baik oleh karena pergumulan yang berat, baik oleh karena sakit penyakit yang dialami, baik oleh karena duka cita, atau ekonomi, atau apapun itu Tuhan. Kiranya dalam segala pergumulan dan beban hidup itu, kami senantiasa dikuatkan oleh firman-Mu. Ajari kami untuk setia mendengar firman-Mu. Ajari kami untuk setia melakukan firman-Mu. Berdoa kepadamu Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berdoa kepadamu Tuhan untuk pemerintah kami. Kiranya kekuatan daripada-Mu juga menyertai pemerintah kami untuk memimpin kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ajari kami untuk setia melakukan segala kehendak-Mu. Inilah doa kami, penyerahan kehidupan kami. Kami bawa hanya kepadamu, hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Mari menjalani kehidupan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam takut akan Tuhan, dan percayalah kasih setia Tuhan akan senantiasa menyertai seluruh kehidupan kita.